Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Pak D sebelumnya, 2 atau 3 sebelum ini, ada video mengenai silsilah Pangeran Pekik sampai ke Sunan Ampel. Video Pak D berikut ini ada hubungannya dengan itu, mungkin lebih memperjelas. Tetapi secara umum video ini mengenai dakwah Sunan Ampel dan beberapa informasi lainnya. Agak panjang, sabar supaya lebih lengkap dan agak berbeda dengan video-video yang lain. Tetapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan untuk ditekan tombol subscribe. Terima kasih juga boleh. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang wali atau sunan yang bukan asli dari Jawa. Ayah beliau bernama Syekh Ibrahim Asmorokondi yang berasal dari Samarkand, meskipun ada yang mengatakan beliau imigran ke Samarkand kemudian menikah dengan putri Raja Campa. Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini mempunyai saudara bernama Raden Ali Murtado. Pada tahun 1300 sekian, sebelum tahun 1400-an, itu rombongan dari Syekh Ibrahim Samarkondi, Asmorokondi, dan 2 putranya, serta seorang kemenakan, Abu Hurairah, datang ke Nusantara. Mereka datang pertama kali ke Palembang. Penguasa Palembang saat itu sudah Aryo Damar. Sekitar 2 bulan di Palembang, rombongan ini berdakwah kepada Aryo Damar. Sebenarnya Aryo Damar sudah tertarik dan ingin masuk Islam, tapi karena situasi dan banyak rakyat di Palembang yang belum mengerti Islam, beliau menunda itu. Nanti pada akhirnya Aryo Damar masuk Islam dan bernama Aryo Dilah atau Aryo Abdillah. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan dan menetap di Tuban, masih bersama ayahnya. Setelah ayah beliau wafat, maka Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini menuju ke Mojopahit. Dalam perjalanannya beliau bertemu dengan Ki Bangkuning. Bangkuning mempunyai seorang putri yang bernama Nyai Karimah. Kemudian Nyai Karimah diperistri oleh Raden Rahmat, nanti akan mempunyai 2 putri yang bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Mas Murtosiah diperistri oleh Sunan Giri, Mas Murtosimah diperistri oleh Raden Husein atau Raden Patah. Ini sama dengan versi dari Masjid Agung Demak. Setelah itu beliau melanjutkan ke Mojopahit. Raja Majapahit saat itu sebelah Brawijaya V itu juga menantu dari Raja Campa. Singkat cerita, Raja Majapahit menerima dengan baik Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado, dan beliau melalui Bupati Surabaya yang sudah masuk Islam. Ini perlu dilacak ya, yang sudah masuk Islam, Aryo Lembusoro. Ini Pak disebut di video tentang Pangeran Pekik, itu ditempatkan sebagai imam masjid di Surabaya di Ngampel itu. Kemudian Raden Ali Murtado ditempatkan di Mojo Agung atau Wirosobo. Selain itu, Raden Rahmat juga dinikahkan dengan putri dari Bupati Aryo Tejo. Bupati Aryo Tejo ki Gede Manilo ya. Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo dinikahkan dengan itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Bupati Aryo Tejo itu adalah menantu dari Bupati Aryo Lembusoro. Jadi Raden Rahmat itu adalah cucu menantu dari Bupati Aryo Lembusoro.
Berarti Raden Rahmat hidup sejaman dengan Adipati Arya Lembusura, lebih tua Arya Lembusura. Clear ya. Jadi di atas itu nanti setelah Adipati Arya Lembusura meninggal, Raden Rahmat atau Sunan Ampel menjadi Bupati Surabaya. Terus nanti turun ke video Pak D yang berikutnya itu ada Fakih Sunan Ampel 2, kemudian nanti sampai ke Pangeran Peke ya, sampai Pangeran Peke itu. Jadi sepertinya klop. Kalau ada selisih tahun mungkin karena ya penyebutan yang salah atau ada miss ya. Tetapi sepertinya begitu itu klop, urutannya nama-namanya sudah lengkap. Saudara-saudara, Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu dalam berdakwah sangat kompleks, ilmunya banyak sekali. Bahkan babat tanah Jawi, serat-serat ya, sumber-sumber dari Jawa lokal itu menyebut beliau puasa, tidak tidur, menahan lapar untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kekhusyuannya, kealimannya itu memang diakui. Raden Rahmat atau Sunan Ampel mengajarkan ilmu syariat, hakikat, marifat. Salah satu murid sekaligus menantu beliau, Sunan Giri, itu mendapat ilmu yang luar biasa, rahasia ilmu yang hanya bisa dipahami dengan mata hati. Sunan Ampel juga mempunyai putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Menantu beliau Sunan Giri dan Raden Fata. Dari Sunan Ampel ini Islam menyebar dan melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik bahwa di awal-awal dakwah beliau itu orang-orang Jawa, orang lokal itu seperti mencemooh cara beliau sholat, misalnya aneh, menghadap kiblat, sedekap, mulutnya kumat kami dan lain-lain. Tapi beliau sabar sekali. Dengan datangnya Raden Rahmat, rombongan itu bersama ayahnya sebelumnya, pengaruh campa ternyata besar sekali. Saudara-saudara, di Jawa orang Islam itu kan ada selamatan atau kenduri, kenduri untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Setahu Pak D dulu itu di pelajaran sekolah itu akulturasi dari budaya Hindu atau Buddha, kemudian ditambah doa-doa Islam, begitu untuk penyebaran Islam. Ternyata Pak D menemukan sumber bahwa kendurian atau selamatan itu pengaruh dari campa. Jadi orang-orang campa itu sudah melakukan kendurian selamatan 3 hari, kemudian 7 hari, 40, 100, dan 1000 hari. Orang-orang campa, Islam campa itu pengaruhnya dari Persia. Sebenarnya Syiah dari Persia. Kenduri itu dari kanduri, bahasa Persia, yang artinya makan-makan lah, pesta apa perayaan untuk memperingati Fatimah Zahra. Begitu. Selain itu, ternyata larangan untuk punya hajat, mantu, sunatan di bulan Syuro. Kemudian ada tanggal 1 Syuro, 10 Syuro, Bukur Syuro. Itu pengaruh dari campa. Ada Rebo Wekasan, itu pengaruh dari campa. Ada lagi pengaruh dari campa, misalnya panggilan Kang atau Kak. Di Majapahit orang memanggil saudara tuanya itu Roko, ya, Raka, Roko. Kemudian Adi, di Majapahit itu Raji. Kemudian panggilan emak, seperti sekarang, emak-emak itu ya, super, the power of emak-emak. Itu dulu panggilnya ibu, Ino, Raino, itu di campa itu ibu. Anak kecil dipanggil kacung, dulunya rare, kayak lare ya, rare. Jadi pengaruh dari campa, pengaruh Sunan Ampel beserta rombongannya itu sangat besar untuk orang-orang di Jawa. Seperti tradisi-tradisi seperti itu. Kemudian yang Pak diketahui, Sunan Ampel adalah pencipta wayang tokoh Semar. Punokawan itu kan tokoh rekaan, memang di Mahabharata asli itu tidak ada Semar Gareng Petruk Bagong. Nah, itu dibuat oleh
beberapa wali, salah satunya tokoh Semar, konon dibuat oleh Kanjeng Sunan Ampel. Begitu dakwahnya dan terbukti berhasil, mengirim Maulana Iskak ke Belambangan dan lain-lain. Tetapi tanggal wafat beliau tidak diketahui tahunnya, ada yang 1479 itu ada, tetapi yang lainnya tidak pasti ya, tidak itu. Yang jelas dari kedua istri dari Raden Rahmat itu menurunkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Beliau juga punya menantu yang luar biasa adalah penyebaran agama Islam. Demikian sedikit cerita mengenai Sunan Ampel atau Raden Rahmat, wali yang berasal dari luar Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.